Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi kami yaitu desain media pembelajaran. Kelompok kami beranggotakan yang terdiri dari 1. Nurul Hasana Yunus, 2. Rahmat Irwanto, 3. Putri Amelia. Baiklah, saya Putri Amelia akan membahas mengenai pengertian media dan media visual, manfaat media visual, dan prinsip-prinsip media visual. Pertama, pengertian media dan media visual. Media adalah perantara pesan dari pengirim ke penerima pesan. Media visual adalah media yang melibatkan indera penglihatan. Media visual juga merupakan sumber belajar yang berisikan pesan atau materi pelajaran yang didesain dalam bentuk kombinasi gambar, teks, gerakan, dan animasi yang dapat disesuaikan dengan usia peserta didik, yang dimana dapat menarik perhatian peserta didik untuk belajar karena pembelajaran yang menjadi menyenangkan dan tidak membosankan. Manfaat media visual. 1. Meningkatkan daya tarik dan perhatian siswa dengan desain materi yang menarik. 2. Media visual dapat mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki oleh siswa dengan video-video pelajaran yang ditampilkan. 3. Media visual dapat menanamkan konsep dasar yang benar, konkret, dan realistiskan. 4. Media visual dapat membangkitkan keinginan dan minat baru siswa dengan desain pelajaran yang menarik. 5. Media visual dapat mengakibatkan adanya perubahan psikomotorik, efektif, dan kognitif dari siswa. 6. Media visual dapat memungkinkan adanya interaksi langsung siswa dengan lingkungannya seperti media alam. Prinsip-prinsip media visual. Menurut Azhar Arsyad, simbol media visual dalam pembelajaran memiliki prinsip-prinsip diantaranya. 1. Kesederhanaan. Media visual didesain dengan jumlah elemen pembelajaran yang sederhana sehingga memudahkan siswa dalam menangkap dan memahami materi pelajaran. 2. Penekanan. Media visual meskipun penyajian materinya yang sederhana, tetap harus adanya konsep penekanan terhadap pelajaran yang menjadi pusat perhatian siswa. Keterpaduan, di mana elemen 3. Keterpaduan, di mana elemen-elemen pembelajaran yang didesain harus menyatu secara keseluruhan, yakni mengandung semua pesan yang ingin disampaikan dalam materi pelajaran. Perkenalkan, nama saya Nurul Hasana Yunus. Saya akan menjelaskan tentang macam-macam media visual. Yang pertama, gambar. Dapat berupa sketsa, lukisan, dan foto pelajaran yang dapat dilihat. Yang kedua, grafik, gambar yang sederhana yang merupakan penggambaran kuantitatif yang menarik dan mudah dipahami. Yang ketiga, diagram, susunan garis-garis yang menyerupai peta, diagram skematik, diagram yang menggunakan gambar vektorial. Diagram-diagram digunakan untuk menerangkan letak-letak bagian satu dengan yang lainnya. 4. Bagan, susunan materi pelajaran yang biasanya disertai simbol dan gambar. Yang kelima, peta, gambar keseluruhan bumi sehingga dapat memvisualisasikan keadaan bumi. Yang keenam, buku dan modul, berisikan informasi tentang materi pelajaran. Yang ketujuh, komik, media pembelajaran yang sederhana dengan dilengkapi gambar lucu namun mencangkup pesan dalam materi. Yang kedelapan, majalah, media informasi dengan berita yang aktual. Yang kesembilan, poster, gambar besar yang berisikan satu atau dua informasi yang ditekankan dalam materi pelajaran. Yang kesepuluh, papan visual, dapat berupa papan magnetik, papan gambar, papan buletin, papan peragaan yang berisikan informasi materi pelajaran. Karakteristik media pembelajaran berbasis visual. Pertama, visual diamati berdasarkan ruang. Yang kedua, menampilkan komunikasi satu arah. Yang ketiga, informasi dapat ditata dan diatur ulang oleh pemakai. Yang keempat, persepsi visual digunakan sebagai acuan dalam prinsip-prinsip kebahasaan media yang berbasis teks. Ya, saya Rahmat Irwanto akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan media visual. Yang pertama, kelebihan. Repeatable, dapat dibaca berulang kali dengan menyimpan atau dicetak
Yang kedua, analisa lebih tajam sehingga informasi lebih mudah dimengerti dan dipahami. Ketiga, dapat membuat orang berpikir lebih spesifik tentang isi materi pelajaran dan lebih tertarik karena pelajaran yang tidak membosankan. Kekurangan media visual. Pertama, lambat dan kurang praktis dan media visual juga sangat terbatas. Yang kedua, tidak adanya audio yang dapat didengar sehingga kurang mendetail materi yang disampaikan dan keterbatasan. Yang ketiga, terbatas karena hanya memberi materi berupa gambar yang mewakili materi pelajaran. Yang keempat, biaya produksi yang tergolong mahal karena memerlukan bahan-bahan yang harus disediakan terlebih dahulu. Kemudian, media visual dapat digunakan dalam proses belajar dan mengajar. Kesimpulan, guru sebagai subjek utama pembelajar dan sumber utama pembelajaran dalam upaya meningkatkan mutu dan kualitas pembelajaran selain harus mampu membawa dirinya menjadi guru profesionalitas. Guru juga harus bisa menguasai dengan matang mengenai media pembelajaran. Di media pembelajaran yang sangat beragam ini, jika dimanfaatkan dengan baik oleh guru, maka akan mengantarkan guru mampu merancang tujuan pembelajaran yang dapat tercapai secara maksimal, baik untuk dirinya sebagai seorang pendidik dan siswa sebagai peserta didik. Media yang beragam dengan lebih dan keterbatasan masing-masing menuntut para guru untuk profesional dalam memilih dan membuat media yang tepat sehingga dapat diimplementasikan atau diterapkan dalam proses belajar mengajar dengan baik. Terima kasih.